Nah, fungsi dari pen tool adalah untuk memberikan warna pada suatu objek sesuai dengan warna yang kita pilih, warna fill ya, atau warna bagian dalam. Sedangkan ink bottle tool itu untuk memberikan warna pada bagian luar. Bisa kita rubah melalui properties atau pada bagian tools. Di bawah ada fill color dan stroke color. Jadi yang perlu diingat, kalau fill itu adalah warna bagian dalam, kita bisa menggunakan paint bucket tool. Sedangkan stroke color itu adalah warna bagian luar, kita menggunakan ink bottle tool. Warna garis. Kemudian eyedropper tool fungsinya adalah untuk mengcopy warna. Jadi semisal ada dua objek dengan warna yang berbeda, lalu kemudian saya akan copy warna biru ini ke warna merah, maka kita ambil sampel menggunakan eyedropper tool, lalu kita terapkan pada objek yang lain. Kemudian asset wrap tool fungsinya untuk membuat suatu objek itu menjadi satu kesatuan atau grouping. Ketika suatu objek itu sudah menjadi satu kesatuan, atau bahkan beberapa objek sudah menjadi satu kesatuan, maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan properti, baik itu warna maupun bentuknya. Caranya bagaimana untuk mengembalikan? Kita gunakan break apart untuk memecah kembali objek itu agar bisa kembali untuk dilakukan editing. Nah, seperti ini. Sudah kita break apart. Lalu ada hand tool untuk menggeser posisi layar. Ada zoom tool untuk melakukan pembesaran atau mungkin mengecilkan tampilan layar itu. Nah, itu secara umum beberapa tools yang bisa kita gunakan di dalam Adobe Animate dan cara-cara menggunakan tools tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada video ini, saya ingin menjelaskan kembali tentang metode untuk membuat objek, cara agar nanti kita bisa lebih memahami tentang pembuatan objek pada Adobe Animate. Pada prinsipnya, ketika kita membuat suatu objek pada sebuah layer yang sama, maka objek itu sebetulnya bisa saling mengiris posisinya. Seperti ini contohnya. Ini terjadi karena kita membuat suatu objek masih dalam satu layer. Bagaimana kalau membuat objek itu tidak mengiris? Maka kita harus menambah layer. Nanti kita akan belajar sendiri
mengenai penggunaan layer atau lapisan, sehingga masing-masing objek ini tidak akan mengiris kalau ditempatkan pada layer yang berbeda. Saya ambil contoh, pada layer 1 saya membuat suatu objek oval, struknya saya hilangkan saja. Lalu kemudian pada layer 2 saya membuat sebuah rectangle. Nah, pada kasus semacam ini dia tidak akan mengiris karena posisi dari objek ini pada layer yang berbeda. Walaupun warnanya sama. Itu prinsip yang pertama. Kemudian, prinsip yang kedua, ketika membuat objek, Anda bisa terlebih dahulu mengatur propertiesnya, baik itu warna fill, kemudian warna stroke, atau properti lain yang dibutuhkan pada objek tersebut. Misalnya kita akan membuat poligon. Di dalam poligon ini ada beberapa pilihan stylenya, apakah poligon, ada star, berapa number of side-nya. Ini bisa kita tentukan sebelum kita membuat objek tersebut. Ketika kita menggunakan rectangle, kita bisa menentukan opsi dari rectangle itu apakah dengan sudut lancip ataukah dengan sudut yang sedikit melengkung. Ini kalau kita lihat ada sudut bagian kiri atas, top left corner. Kalau ini saya rubah juga bisa. Dan bottom right corner. Nah, prinsip itulah yang harus kita ketahui dan kita pahami sebelum kita membuat beberapa objek yang barangkali kita butuhkan. Saya akan membuat sebuah contoh gambar kalau Anda ingin membuat sebuah objek dalam layer yang sama, sebaiknya gunakan pada bagian kosong untuk menghindari perpotongan antar objek. Lalu kemudian Anda baru masukkan ke dalam objek tersebut. Tetapi saran saya, supaya lebih aman, Anda bisa menggunakan layer yang berbeda. Modify, transform, flip horizontal. Ini untuk membalik posisi suatu objek. Jadi ada flip horizontal, ada flip vertikal. Selalu ada stroke, bisa kita hilangkan kalau memang itu tidak dibutuhkan.
Kita cepat saja. Ini adalah teknik copy paste menggunakan shortcut Ctrl C dan Ctrl V. Oh, maaf. Warna fill. Ini dalam satu layer. Kita blok, kita pindahkan. Kalau satu persatu kita geser, maka dia akan terpotong. Jangan lupa kita simpan. Kita beri nama latihan 2. Simpan. Objek lain bisa kita buat. Misalnya ini menggunakan satu objek ya, yaitu oval. Nanti lebih lanjut, objek-objek semacam ini bisa kita berikan animasi agar dia bisa bergerak. Tapi akan kita bahas mengenai animasi itu tentu pada pertemuan pada video berikutnya. Jangan lupa gunakan transform untuk memperkecil ukuran atau melakukan transformasi pada objek. Ini hanya sebatas contoh. Kalau kurang besar, bisa kalian perbesar menggunakan zoom. Dan jangan lupa kita simpan, save. Boleh ditambahkan warna lain. Sorry. Ya. Kita save. Demikian pertemuan mengenai materi penggunaan tools pada Adobe Animate. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi